Oke, selamat malam. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara terhadap narasumber kami untuk melakukan penelitian Pancasila terhadap kegiatan nongkrong. Untuk yang pertama-tama kakaknya boleh untuk berkenalan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Valentina Pasaribu. Saya berasal dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan Prodi Keuangan dan Perbankan angkatan 2025. Dan saat ini saya bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam nomor 7. Untuk pertanyaan pertama, kegiatan apa aja sih yang biasanya kakak lakukan kalau sedang nongkrong sama teman-teman gitu? Oke, baik. Kegiatan yang sering saya lakukan ketika saya nongkrong bersama teman-teman yaitu sharing tentang dunia perkuliahan, mengerjakan tugas, dan terkadang juga menceritakan seperti masalah pribadi dan meminta saran kepada teman seperti itu. Untuk yang kedua, kayak sejauh mana sih aktivitas nongkrong tuh berperan sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan menjaga hubungan sosial dengan sesama mahasiswa? Oke, menurut saya itu sangat penting ya, dikarenakan dari kita nongkrong bersama teman-teman juga memperkuat solidaritas kita, seperti kita tidak hanya bertemu di dunia kuliah saja, namun di luar juga semakin mempererat solidaritas kita antar sesama, apalagi satu kelas. Kakaknya biasanya nongkrong di mana sih? Kayak kafe favoritnya di Malang gitu, mungkin ada cewek kan, Nakowaka atau Tomoro? Baik, untuk saat ini sebenarnya tidak ada kafe favorit saya. Cuman yang cukup sering tempat nongkrongnya yaitu di sekitaran UB atau bisa dikatakan di Jalan Bendungan Sutami, yaitu Kopi Ship. Oke. Baik, untuk pertanyaan keempat, faktor internal apa yang paling sering mendorong Anda untuk pergi nongkrong? Baik, mungkin faktor internalnya bagi saya untuk mendorong saya nongkrong bersama teman-teman mungkin dikarenakan stres atau adanya masalah pribadi, dan jadi itu yang menyebabkan saya untuk nongkrong bersama teman-teman, apalagi di dunia kuliah sekarang kan banyaknya tugas, apalagi menjelang project-project. Menurut saya itu harus adanya nongkrong setidaknya itu sekali 2 minggu pada itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering merasa ada tekanan atau ajakan dari kelompok pertemanan yang membuat Anda sulit untuk menolak ikut nongkrong? Sejauh ini sih tidak ada tekanan, namun saya mungkin ada merasa tidak enak ya jika sudah diajak seperti itu. Namun jika mereka mengajak nongkrongnya itu di akhir bulan, mungkin saya bisa memperjelas terkait finansial saya di akhir bulan itu tidak cocok untuk nongkrong pada saat akhir bulan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh media sosial dan tren atau tempat kekinian mempengaruhi keputusan Anda dalam memilih lokasi nongkrong? Baik, mungkin untuk media sosial ya, apalagi seperti Instagram atau TikTok, apalagi di Kota Malang ini kan sudah banyak seperti kafe-kafe estetik seperti itu ya. Jadi banyak pilihan untuk anak-anak, apalagi mahasiswa UB. Misalnya nih ada kafe terbaru di TikTok, pastinya mahasiswa rasa ingin tahunya itu atau keponya itu pasti ingin sekali untuk mencoba di kafe tersebut. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kira-kira berapa sih rata-rata uang yang Anda keluarkan untuk sekali nongkrong dan dari mana sumber dananya? Oke, baik, rata-rata saya keluar uang itu untuk nongkrong sekitar di kisaran 20.000 sampai 30.000. Nah, terus sumbernya itu berasal dari uang saku pribadi saya atau uang bulanan yang dikirimkan orang tua. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apa dampak yang Anda rasakan terhadap produktivitas akademik? Apakah nongkrong membantu mengerjakan tugas atau justru menyita waktu dalam belajar? Sejauh ini bagi saya itu mengurangi tugas saya, karena kalau saya itu nongkrong misalnya untuk menyelesaikan tugas, itu memang fokus untuk menyelesaikan tugas saja, dan menurut saya itu tidak menyita waktu saya karena saya sudah membagikannya seperti kuliah, nongkrong atau bertemu dengan teman-teman. Oke, pernahkah Anda merasa bahwa gaya hidup nongkrong memicu perilaku konsumtif atau pemborosan yang tidak direncanakan? Menurut saya itu
kalau bagi saya sendiri itu tidak termasuk dalam pemborosan ya, atau bahasa gaulnya sekarang itu kita bisa sebut sebagai seperti self reward kepada diri kita sendiri, apalagi kita jika stres atau penat seperti itu. Namun jika kita melakukannya sering, misalnya nih 3 atau 5 kali dalam seminggu, menurut saya itu termasuk ke dalam pemborosan. Apalagi kalau semisal kita baru ditransfer orang tua di awal bulan dan itu habis, akan tidak bisa menyimpan untuk di akhir bulan atau menabung seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Pernahkah Anda membuat batasan atau aturan sendiri untuk mengontrol pengeluaran saat Anda nongkrong? Jika iya, bagaimana caranya? Saya membuat pembatasan pada diri saya, seperti misalnya nongkrong itu sudah saya jadwalkan misalnya sekali dalam 2 minggu seperti itu, dan itu uangnya sudah saya sisihkan. Namun jika misalnya itu diajak mendadak, mungkin saya secara paksa untuk mengambil uang lagi dari uang saku pribadi saya, misalnya dari kebutuhan saya untuk membeli belanja bulanan, itu jadinya terambil untuk nongkrong. Dan selanjutnya, bagaimana Anda menetapkan batasan atau prioritas Anda antara keinginan mengikuti tren gaya hidup dengan kebutuhan utama sebagai mahasiswa? Menurut saya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kan ada kalanya seperti mahasiswa ini tahu bagaimana cara dia untuk membatasi gaya hidupnya dalam nongkrong. Nah, kalau seperti saya itu karena saya juga anaknya tidak terlalu sering nongkrong, jadi mungkin cukup tahu untuk membatasi keuangan atau finansial saya terhadap nongkrong. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi dilema saat ingin berkumpul dengan teman namun anggaran keuangan sedang sangat terbatas? Mungkin untuk itu saya menolaknya dengan secara halus, apalagi jika saya itu diajaknya di akhir bulan. Mungkin saya bisa komunikasi secara personal terkait dengan keuangan saya. Oke, terima kasih banyak Kak Valen atas informasinya. Oke, baik. Oke,